Saudara, ini adalah session yang ke-26 dari doktrin Perseverance of the Saints atau ketekunan orang-orang kudus, yang penekanannya adalah sekali orang menjadi Kristen yang sungguh-sungguh dan betul-betul selamat, dia tidak akan bisa kehilangan keselamatannya. Itu doktrin Reform. Kalau Arminian percaya bahwa orang yang sudah selamat pun, Kristen sungguh-sungguh, bisa kehilangan keselamatan. Kita tidak percaya itu. Nah, dalam pembahasan doktrin ini kita sedang membahas tentang kemurtatan Salomo. Dan memang waktu membahas tentang pandangan Arminian, boleh dikatakan saya menggunakan cuma satu penafsir, yaitu Adam Clarke. Dan dia menganggap Salomonya dulu sungguh-sungguh sudah percaya, sudah ya betul-betul pokoknya orang yang selamat, tetapi murtad sampai sak mentok-mentoknya, betul-betul murtad dan tidak pernah bertobat, dan karena itu dia kehilangan keselamatan. Jadi ini dipakai oleh Adam Clarke untuk membuktikan doktrin Arminian dia yang benar dan doktrin Calvinisme yang salah. Saya tidak tahu kita sudah membahas tentang Salomo berapa kali ya, 4 kalian mungkin atau 5, saya tidak tahu. Sekarang saudara, saya sedang masuk dalam poin di mana saya membahas bukti pertobatan Salomo ya. Kalau Adam Clarke berkata Salomo bukan cuma murtad tetapi tidak pernah bertobat sampai mati, saya membuktikan sebaliknya. Dan ini adalah poin yang ke-7. Kita sudah membahas 6 poin sebelumnya, dan ini poin yang ke-7 yang menunjukkan bahwa Salomo itu bertobat dan diselamatkan ya. Bahwa dia bertobat bisa terlihat secara implisit dari bagian setelah Salomo mati, di mana jalannya dan jalan Daud digabungkan menjadi satu sebagai teladan. 2 Tawaris 11 ayat 17, demikianlah mereka memperkokoh kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama 3 tahun. Karena selama 3 tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. Saudara, dalam kitab 2 Tawaris ini kan pasal 11 ya, kematian Salomo diceritakan dalam pasal 9 bagian akhir. Berarti sudah lewat. Ini zamannya anaknya Rehabeam. 3 tahun mereka kuat karena mereka mengikuti jejaknya Daud dan Salomo. Jadi mereka ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh pada saat itu, tapi cuma selama 3 tahun ya. Nah, memang dalam pelajaran yang lalu saya sudah pernah mengutip ayat ini, tapi tujuan saya pada saat itu adalah untuk menunjukkan bahwa Salomo tidak murtad secara total. Kalau dia murtad secara total, bagaimana dijadikan teladan bersama-sama dengan Daud ya. Nah, sekarang saya ngutip lagi ayat ini, tapi tujuannya beda. Jadi untuk menunjukkan pertobatan dan keselamatan Salomo. So, kalau Salomo tidak bertobat dan dengan demikian dia tidak selamat, kan nggak masuk akal, konyol sekali saudara. Ayat ini bisa menjadikan dia setelah dia mati, ke jalannya dia maupun jalannya Daud digabungkan menjadi suatu teladan yang baik. Kan lucu saudara ya, kalau dia ternyata murtad, ternyata tidak bertobat, ternyata tidak selamat. Ayat ini betul-betul ayat yang konyol. Bagaimana hidup dia dan hidupnya Daud digabungkan menjadi suatu teladan yang baik, sama sekali tidak masuk akal ya. Dan saudara, mari kita lihat bagaimana Adam Clarke menafsirkan 2 Tawaris 11 ayat 17 ini. Nah, saya selalu dari dulu sudah ngomong, saya kepingin tahu ngomong apa dia tentang ayat ini. Nah, ini saya berikan ya. Dan yang saya berikan ini adalah seluruh komentar Adam Clarke tentang ayat ini. Jadi saya tidak ngambil sebagian, saya ngambil seluruhnya. Tapi dia memang ngomongnya cuma pendek, cuma beberapa baris ini saja ya. Ini kata-kata dia. Untuk atau selama 3 tahun mereka berjalan dalam jalan Daud. Ini dalam tanda petik ya. Jadi dia ngutip ayatnya kan ya. Selama masa ini ia makmur, tetapi untuk 14 tahun setelah ini ia dan bangsa itu tidak setia pada Tuhan, kecuali dalam masa di mana tangan penghakiman Allah ada pada mereka. Jadi cuma ini toh komentarnya.
Kan lucu saudara ya. Jadi ini seluruh komentar Adam Clarke tentang 2 Taurus 11 ayat 17. Dia hanya membicarakan Rehabeamnya. Dia sama sekali tidak membicarakan Salomo yang dalam ayat ini jadikan teladan yang baik bersama-sama dengan Daud. Bahkan dalam dia mengutip bagian awalnya itu ya Pak, dari kutipan ini dia mengatakan untuk atau selama 3 tahun mereka berjalan dalam jalan Daud. Salomonya mana? Dibuang sama dia. Tidak kurang ajar. Motifnya saja Salomonya dibuang sama dia. Rasanya mustahil kalau Adam Clarke, karena Adam Clarke ini saya cukup banyak gunakan buku tafsiran dia. Orang ini orang yang sangat-sangat pintar dan sangat-sangat terpelajar. Jadi tidak mungkin dia tidak baca buku-buku yang lain lalu dia bisa tidak tahu bahwa ayat ini dijadikan dasar. Pertama, bahwa Salomo tidak murtad total. Kedua, Salomo bertobat. Ketiga, Salomo selamat oleh penafsir-penafsir yang menjadi lawan dari dia. Tidak mungkin dia tidak tahu. Kalau memang dia tahu, kenapa dia tidak memberikan jawaban apapun? Kesimpulan saya saudara, dia tidak punya jawaban apapun terhadap argumentasi ini. Dan ini sebetulnya tidak fair ya. Kalau dia tidak tahu, setidaknya dia ngomong. Tapi dia hapus. Bahkan kata-kata Daud dan Salomo cuma disebut Daudnya tok dan Salomonya dibuang. Ini sesuatu yang tidak fair. Dan tidak heran kalau dia tetap berkutat dengan pandangan Arminiannya. Kalau saja dia fair di dalam melakukan perdebatan di dalam otaknya sendiri, saya kira dia mungkin bisa bertobat dari pandangan yang salah itu. Tapi kalau orang sudah tidak fair dan sudah pokoknya ini ya ini, kalau sudah pokoknya itu digunakan, maka ini sukar ya. Makanya saya bolak-balik ngomong pada saudara, dalam melakukan suatu perdebatan, apakah itu perdebatan dengan orang yang punya pandangan lain atau di dalam otak kita sendiri lakukan perdebatan, bersikaplah fair. Kita mesti melihat argumentasi lawan dan betul-betul mempertimbangkan. Dan kalau argumentasi lawan memang terlalu kuat dan memang betul-betul tidak bisa dilawan, sudah dipelajari bagaimanapun tidak bisa melawan, ya ikutlah pandangan lawan. Dan sudah kalah tapi tetap ngotot terus, ini mengeraskan hati terhadap kebenaran. Tuhan tidak akan memberikan kebenaran bagi orang yang seperti itu, maka dia akan tetap salah. Bahkan tambah lama tambah tak karu-karuan. Sekarang saudara, saya berikan komentar dari Matthew Poole tentang 1 Raja 11 ayat 43 ya. Pertobatannya, nyata Salomo, secara cukup dinyatakan secara implisit dalam hal ini, bahwa setelah kematian Salomo, jalan Salomo disebutkan dengan penghormatan dan digabungkan dengan jalan Daud. 2 Tawaris 11 ayat 17 ya. Jadi dia membuat 2 Tawaris 11 17 ini sebagai referensi. Nah, dan sekarang saudara, mari kita lihat juga pandangan dari Matthew Henry atau komentar Matthew Henry tentang 1 Raja 11 ayat 9 dan 11. Dia juga menggunakan 2 Tawaris 11 ayat 17 sebagai referensi. Ini kata-kata dia. Sekalipun Allah bisa membiarkan mereka yang ia kasih jatuh ke dalam dosa, Ia tidak akan membiarkan mereka untuk tetap tinggal di dalam dosa itu. Cacat Salomo, sekalipun itu adalah kesalahan yang besar dan suatu cacat bagi karakter pribadinya, tapi ia tidak sampai mengganggu karakter dari pemerintahannya. Tetapi bahwa itu belakangan dijadikan pola dari suatu pemerintahan yang baik. 2 Tawaris 11 ayat 17, di mana raja-raja dikatakan telah melakukan yang baik pada waktu mereka berjalan dalam jalan Daud dan Salomo. Saudara, dia mengatakan pola dari pemerintahan yang baik. Yang menurut saya ini tidak tepatnya. Bukan pemerintahannya yang dibicarakan, tapi kehidupannya, ya, atau imannya atau kehidupannya. Pasti bukan pemerintahannya. Jadi bagian itu yang saya tidak setuju. Sekarang Matthew Poole lagi di dalam komentarnya, kok double Matthew Poole-nya nih? Sudah ada Matthew Poole-nya, yang atas saja saya buang.
supaya metipolnya nyambung. Jadi metipol sudah saya bacakan tadi ya. Sekarang metipol lagi tentang ayat yang kita bicarakan, yaitu 2 Tawaris 11 ayat 17. Dia berkata demikian, penyebutan yang bersifat menghormat tentang Salomo sebagai suatu pola dari kesalehan. Nah, dia bilang kesalehan berarti hidupnya ya, adalah suatu bukti besar atau menyolok atau layak dipertimbangkan dari pertobatannya yang sungguh-sungguh sebelum kematiannya. Tentang mana lihat Paul atau Raja 11:43. Tadi komentarnya sudah kita baca tentang metipol ya. Jadi kalau metipol dalam 2 Tawaris 11 ayat 17 dia memberikan komentar. Ini penyebutan yang menghormat tentang Salomo, dan ini berurusan dengan kehidupannya yang saleh, dan ini bukti yang besar, yang menyolok, yang layak dipertimbangkan dari pertobatannya sungguh-sungguh. Jadi memang saudara, biarpun pertobatannya tidak diceritakan secara eksplisit, tetapi dari ayat lain kita bisa menyimpulkan secara implisit. Dan menurut saya ayat yang satu ini luar biasa kuatnya untuk mengatakan bahwa Salomo pasti bertobat dan pasti diselamatkan dan pasti tidak murtad secara total ya. Jadi ini poin yang ke-7. Karena poin yang ke-8 saudara, sekarang saya akan tambahkan ya teks-teks lain yang mendukung pertobatan dan keselamatan Salomo, tapi khususnya keselamatannya yang kita tekankan kan tidak bisa hilang keselamatannya ya. Kalau dia tadi sudah selamat dan pun percaya dia selamat, kita percaya keselamatannya tidak bisa hilang. Jadi penekanannya Salomonya selamat, tapi juga tidak tertutup kemungkinan pertobatannya juga dibicarakan ya. Saudara, ada banyak ayat yang berurusan dengan hal ini sebetulnya, dan biarpun secara implisit, tetapi implisitnya sangat kuat ya. Pertama, poin A, kita melihat 2 Samuel 7 ayat 12 sampai dengan ayat 16. Saudara, ini adalah kata-kata Tuhan melalui Nabi Nathan kepada Daud. Ini Daud waktu mau bangun bait Allah itu ya. Sebetulnya Nathan diceritai, dia cepat-cepat, wah setuju, bagus apa dan sebagainya. Tapi Tuhan lalu bilang, siapa yang bilang bagus? Aku udah setuju, balik ngomong sama Daud. Nah ini dia balik dan dia ngomong kepada Daud firman yang betul-betul datang dari Tuhan. Ini kita baca mulai ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan, ini terjemahan kita menghukum ya, tapi itu terjemahannya salah, seharusnya menghajar, karena itu di sini saya coret dan saya berikan dalam kurung menghajar ya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudara, kata-kata kasih setiaku, nah yang katanya tidak akan dijauhkan ini ya. Itu diterjemahkan berbeda-beda. Dalam King James, my mercy, belas kasihanku. Dalam RSV, my steadfast love, kasih setiaku. Dalam NIV, my love, kasihku. Dalam NASB, my loving kindness, kebaikan dan kasihku. Saya suka menerjemahkan loving kindness itu apa ya, saya terjemahkan jadi seperti itu. Saya kira tidak cocok juga. Apa loving kindness, nggak ngerti persisnya mau menerjemahkan gimana, saya tidak tahu. Tapi pokoknya jelas diterjemahkan beraneka ragam, tetapi artinya tidak akan terlalu jauh berbeda ya. Nah saudara, saya kembali akan ajak saudara melihat teks ini ya. Di sini ada yang saya beri warna ungu ya. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya.
Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ini saudara, saya pernah bahas teks ini dalam kebaktian tempoh hari secara sangat mendetail ya, sampai beberapa session ya. Teks ini seluruhnya ini berlaku bukan hanya untuk Salomo, tetapi juga untuk Kristus. Sebagian untuk Salomo tok, sebagian untuk Kristus tok, sebagian untuk mereka berdua. Karena Salomo menjadi tipe atau bayangan dari Kristus. Ya, nah yang saya garis bawahi saat ini warna hijau, warna ungu ini ungu ya, ya ungu. Ini berlaku bisa untuk Salomo, jelas bisa. Dia memang mendirikan rumah dan sebagainya. Tapi berlaku juga untuk Kristus. Karena Kristus juga anak Daud, disebut anak Daud kan. Ini anak Daud, Kristus juga anak Daud, cocok ya. Dan Kristus punya kerajaan, nah kerajaannya rohani, dikokohkan, cocok ya. Jadi bagian ini cocok untuk Salomo maupun untuk Yesus. Tapi saudara, bagian yang warna merah ini, aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini tidak bisa cocok untuk Salomo saudara. Malah bisa selama-lamanya, malah bisa saudara. Salomonya mati. Kedua, setelah zamannya dia sudah pecah, lalu masuk pembuangan Babilonia, amblas. Mana kerajaannya? Tidak bisa selama-lamanya. Jadi yang warna merah ini hanya cocok untuk Yesus. Nah, tapi sekarang yang warna ini merah di bawah ini juga untuk Yesus juga. Ya, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh namanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi pokoknya untuk selama-lamanya dan sebagainya. Ini pasti hanya untuk Yesus, tidak cocok untuk Salomo. Tapi sekarang yang warna biru ini saudara, apabila ia melakukan kesalahan, nah apabila ia melakukan kesalahan, kalau itu untuk Yesus kan lucu saudara ya, maka aku akan menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan diberikan anak-anak manusia. Ini cocok untuk Salomo tok, tidak bisa cocok untuk Yesus. Kalau untuk keturunan Yesus dalam arti orang-orang yang percaya yang lain itu bisa. Tapi kalau untuk Yesusnya sendiri, dia melakukan kesalahan gimana? Di samping ayat 15-nya saudara, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Dikontraskan dengan Saul, ini tidak ada kemungkinan saudara. Yesusnya dikontraskan dengan Saul, itu kejauhan, rasanya tidak masuk akal. Jadi jelas ini hanya berlaku untuk Salomo. Ya, jadi sampai di sini saya cuma ingin menjelaskan di dalam teks ini, ada yang untuk Salomo tok, ada yang untuk Yesus tok, ada yang bisa untuk mereka berdua. Karena Salomo memang merupakan tipe atau bayangan gitu ya dari Yesus. Yesus antitipenya, penggenapannya. Nah sekarang saudara, kita sudah membaca ayat ini. Nah dalam tafsirannya tentang bagian ini, Adam Clarke berkata demikian, ia akan mendapatkan penderitaan, tapi pemerintahannya tidak akan ditumbangkan sepenuhnya. Tetapi bagian ini mempunyai arti yang lebih tinggi. Keluarganya akan ada selama-lamanya, dan ia akan mati di takhta Israel. Keturunannya menggantikannya, dan benih atau keturunan rohani Kristus memiliki dan memerintah di takhta itu sampai akhir zaman. Keluarga Saul punah secara total. Keluarga Daud tetap ada sampai inkarnasi. Keluarganya cuma tetap ada. Kan dia ngomong tadi pemerintahannya saudara. Nah ngomong keluarganya ada atau tidak ada. Kalau keluarganya ada, jelas ada. Kalau keluarganya berhenti, Yesusnya tidak lahir. Ya harus lahir dari keturunan Daud kok. Saya berpendapat saudara, dalam penafsiran ini saudara, dia menghindari kata-kata dari teks ini dan menunjukkannya hanya untuk keadaan jasmani dari Salomo, dan menerapkannya secara penuh untuk Yesus Kristus. Memang saudara, sudah saya katakannya tadi ya, dalam teks tersebut ada bagian-bagian yang ditujukan kepada Kristus, bahkan terutama atau hanya menuju kepada Kristus. Tapi ayat 14b dan 15 itu tidak mungkin ditujukan kepada Kristus, karena bicara tentang melakukan kesalahan dan hukuman atau hajaran Tuhan baginya. Itu hanya bisa diterapkan atau ditujukan kepada Salomo. Dan saudara, untuk jelasnya saya kutip ulang ayat 14b dan 15 ini ya.
apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum, seharusnya menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Saudara, tentang hal ini Adam Clarke mengatakan bahwa kata-kata to commit iniquity, melakukan kejahatan, itu katanya dia bisa diterjemahkan to suffer for iniquity, menderita untuk kejahatan. Ini menjadi artinya berbeda sekali, ya. Melakukan kejahatan diganti dengan menderita untuk kejahatan. Tapi kata dia, bahasa Ibrani-nya bisa diartikan demikian, ya. Juga dia berpendapat bahwa kata iniquity atau kejahatan bisa diterjemahkan punishment atau hukuman. Jadi ia lalu mengubah kata-kata if he commit iniquity, jika ia melakukan kejahatan, diubah menjadi even in his suffering for iniquity, bahkan dalam penderitaannya untuk kejahatan. Dan dia menerapkan anak kalimat ini kepada Kristus. Pintar ya, menggoknya ini tikungan 180 derajat atau 360 derajat atau gimana ya. Juga kata-kata aku akan menghukum atau menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia, diartikan oleh Adam Clarke sebagai menunjuk pada penderitaan Kristus dalam memikul dosa atau hukuman kita. Dan dengan Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Dengan demikian, menurut Adam Clarke, bagian ini lagi-lagi cocok untuk Mesias atau Kristus. Ini kata-kata Adam Clarke. Jika sang Mesias adalah orang yang dimaksudkan di sini, yang menderita secara tak bersalah untuk dosa-dosa orang-orang lain, maka tidak bisa Salomo yang dimaksudkan. Tapi saudara, terjemahan dari Adam Clarke ini ya, perubahan terjemahan yang dia mau lakukan itu ya, ada beberapa hal yang ingin saya komentari tentang terjemahan dia. Pertama, saudara, sepanjang yang saya ketahui, saya kan tidak tahu segala sesuatu, jadi saya ngomong sepanjang yang saya ketahui, terjemahan dia ini tidak didukung oleh terjemahan kitab suci manapun, bahkan tidak oleh kitab suci yang bukan menerjemahkan tapi paraphrase. Paraphrase itu pakai kata-kata sendiri gitu ya, jadi bukan menerjemahkan sebetulnya. Paraphrase itu kadang-kadang memang bisa lebih enak, lebih jelas, tetapi kadang-kadang menyimpangnya bisa jauh. Misalnya seperti Living Bible, atau kalau dalam terjemahan Indonesia Firman Allah yang Hidup, atau Good News Bible kalau Indonesia, apa kabar baik masa gitu ya. Nah, dua ini bukan terjemahan, ini paraphrase. Kadang-kadang pakai itu enak, bisa lebih jelas, tapi kadang-kadang nyimpangnya tidak karu-karuan. Saya dulu sering menggunakan Living Bible atau Firman Allah yang Hidup, dan enak kadang-kadang. Wah, iya, ayat yang tidak jelas menjadi jelas. Khususnya kalau dalam bagian surat-surat Paulus itu banyak kata-kata yang membingungkan gitu ya. Baca itu enak ngertinya. Tapi saya cek kadang-kadang dia ngawur tidak karu-karuan, karena maklum pakai kata-kata sendiri itu penafsiran masuk jauh lebih banyak daripada kalau orang menerjemahkan. Memang saudara, dalam setiap penerjemahan penafsiran pasti sudah masuk, tidak bisa tidak. Itu tidak terhindarkan. Tapi kalau pakai paraphrase, penafsiran masuk jauh lebih banyak. Lah, saya lihat kitab suci yang seperti itu pun tidak ada yang menerjemahkan seperti terjemahannya Adam Clarke itu. Saya tidak menemui satu pun. Ini pertama, ya. Komentar kedua, terjemahan Adam Clarke itu sama sekali tidak cocok ya dengan konteksnya, yang jelas-jelas mengkontraskan Salomo dalam kurung yang sekalipun berdosa tapi tidak ditinggalkan oleh Tuhan, dengan Saul yang ditinggalkan Tuhan karena berdosa. Bagaimana yang bagian itu pengkontrasan itu pergi kemana kalau diterjemahkan seperti terjemahnya dia? Masa lalu Yesusnya dikontraskan dengan Saul, itu mau jadi apa saudara? Coba kita baca lagi.
Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum atau menghajar dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Nah, kalau ayat 14b-nya tadi diarahkan pada Yesus, tabrak, jadi konteksnya tidak karu-karuan. Jadi dia kelihatan bagi saya ya, terlihat secara kelewat jelas. Dia membengkokkan ayat ini, kasarnya boleh dikatakan melakukan pemerkosaan ayat. Secara sadar sengaja dibengkokkan, cocok gak cocok dimenggok no pokok supaya pandangannya masuk. Ini bukan exegesis, ini eisegesis. Ya, ex itu keluar dari yang, jadi mestinya ayat itu dipelajari lalu dari ayat itu keluar ajaran. Itu exegesis dan itu yang benar. Tapi kalau ace itu into, ya, masuk ke dalam teks, pandangannya ada dulu, lalu cari teksnya dipaksakan supaya pandangannya yang sudah ada itu cocok. Nah, ini banyak saudara, orang-orang sesat dalam golongan apa saja saudara, itu banyak. Pandangannya muncul dulu, diserang orang, gak punya dasar kamu, wah paksakan cari ayat, bengkokkan supaya cocok dengan pandangan dia. Lah, ini saudara-saudara kalau sudah seperti ini ya. Tapi menurut saya, apa yang Ellen Clark lakukan itu pasti jelas-jelas adalah eisegesis. Nah, pandangannya ada dulu. Pokoknya Salomo ini gak boleh bertobat ya, dan gak boleh selamat. Nah, dia berusaha paksakan ayat yang cocok untuk pertobatan Salomo dan keselamatan Salomo. Bengkok saja ayatnya supaya cocok dengan pandangan dia. Nah, sekarang poin yang ketiga saudara, juga penterjemahan dan penafsiran Ellen Clark itu tidak cocok dengan teks paralelnya. Teks paralel dari 2 Samuel pasal 7 tadi, ayat 12-16 itu adalah dalam Mazmur pasal 89 ayat 31 sampai dengan ayat 33. Saya akan bacakan ya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar, tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Saudara, bahwa kedua teks ini, 2 Samuel 7 tadi 12-16 dengan Mazmur 89 ayat 3-33, kalau dua ini memang paralel, bisa terlihat kalau kita membaca Mazmur 89 itu lebih panjang, dibaca mulai ayat 21 dan terus sampai dengan ayat 38. Nanti kita akan baca, tapi sekarang tidak usah dulu ya, tapi nanti akan saya tunjukkan dua teks ini betul-betul paralel betulnya. Nah, sekarang kita cukup melihat Mazmur 89 ayat 31 sampai 33 ini, dan bagian yang saya garis bawahi ayat 31 dan ayat 32-nya. Biarpun artinya sama dengan kata-kata apabila ia melakukan kesalahan dalam 2 Samuel 7 ayat 14, tapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Dan kata-kata yang berbeda ini tidak mungkin bisa diterjemahkan seperti terjemahannya Ellen Clark di atas. Dia bisa bengkokkan 2 Samuel 7, dia tidak mungkin bengkokkan Mazmur 89, kecuali Alkitabnya bahasa Ibraninya diganti dulu ya, tidak ada kemungkinan saudara ya. Nanti saya akan tunjukkan, tapi sekarang lewat dulu ya. Poin selanjutnya, dalam kasus Kristus dia memikul hukuman kita, bukan hajaran kita. Tapi tadi 2 Samuel 7, ya 2 Samuel 7 ya, itu kan hajaran betulnya ya. Jadi terjemahnya salah betulnya. Kalau Kristus dia tidak memikul hajaran kita, saudara. Kalau hajaran kita dipikul, kita sekarang tidak bisa diajar. Yang dipikul oleh Kristus itu betul-betul hukuman kita. Karena itu kalau kita percaya pada dia, hukuman sama sekali tidak ada. Roma 8 ayat 1. Dia tidak memikul hajaran, karena hajaran tetap bisa ada, bahkan terus ada saudara, sampai kita mati ya. Kita lihat Roma 8 ayat 1 ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Jadi saudara, dalam arti yang ketat adalah sama sekali salah kalau kita melihat orang Kristen yang sejati lalu mengalami problem atau apapun, penderitaan, dan kita lalu berkata, wah, dia dihukum Tuhan. Hukuman dalam arti yang sesungguhnya bagi orang Kristen sejati tidak bisa ada dalam hidup yang sekarang maupun dalam hidup yang akan datang. Tidak ada sama sekali. Kalau ada, Roma 8 ayat 1 ini mesti dibuang. Tapi kalau ajaran, lain ceritanya. Mari kita lihat Ibrani 12 5-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi jelas orang Kristen sejati dihajar, disesah. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jadi saudara, kata-kata yang benar kalau kita melihat orang Kristen menderita, kita paling-paling bisa mengatakan dia dihajar Tuhan. Itu pun hati-hati ngomong saudara ya. Belum tentu orang yang menderita itu dihajar Tuhan. Bisa serangan setan, bisa ya alamiah saja, orang sakit dan sebagainya, bisa. Tapi bisa setidaknya hajar Tuhan. Kalau hukuman mutlak tidak bisa. Semua ditanggung oleh Kristus. Kalau hukuman, Kristus tidak menanggung hajaran kita. Nah, sekarang kembali ya, Adam Clarke dia melanjutkan, dia menambahkan, banyak orang yang menerapkan ayat-ayat ini dan ayat-ayat paralelnya untuk mendukung doktrin dari ketekunan akhir yang tidak berjarak. Nah, ini kata-kata yang agak ruwet untuk, pokoknya maksudnya doktrinnya kita, keselamatan tidak bisa hilang tuh ya. Tetapi teks itu tidak mempunyai hubungan dengan doktrin itu. Konyol banget saudara. 2-7 itu jelas sekali, kuat sekali saudara ya. Dia bisa bilang tidak ada hubungannya dengan doktrin itu. Dia tambahkan, dan seandainya kita mau memaksakannya, doktrin ini justru jelas dihancurkan karena tidak ada bukti dari keselamatan Salomo. Nah, ada bukti kan menurut dia ayat. Nah, kalau ayat yang membuktikan sama dia tidak dibahas, belas ya nggak ada bukti ya, ketunggal ya saudara. Yang membahas dibengkokkan atau tidak dibahas sama sekali sama dia. Nah, lucu-lucuan saudara. Karena saudara, saya berikan tafsiran dari Karl Anderson adalah sangat jelas. Dari semua detail-detail yang terpisah dari janji ini, bahwa itu secara terutama berhubungan dengan Salomo dan mempunyai penggenapan tertentu dalam dia dan pemerintahannya. Tetapi pada masa tuanya Salomo berdosa terhadap Tuhan dengan jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan sebagai hukuman untuk ini, ya pakai kata hukuman sebetulnya mestinya hajarannya. Setelah kematiannya, kerajaannya disobek dari anaknya, memang tidak seluruhnya. Karena satu bagian masih ada pada keluarga tersebut demi Daud, 1 Raja 11 ayat 9 dan seterusnya. Demikianlah Tuhan menghukumnya dengan rotan dari manusia, tetapi tidak menarik kasih karunia darinya. Saya cuma tidak setuju dengan kata hukum ya. Seperti saya katakan, kalau mau strict, tidak ada hukuman bagi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, tapi kelihatannya kalau ada dalam kutipan ini ya, menganggap bahwa kata-kata kasih setiaku tidak akan hilang dari padanya. Itu fakta bahwa Salomo tetap menjadi raja sampai mati, dan demikian juga keturunannya sampai zaman Yesus berinkarnasi. Ia tidak menghubungkannya dengan keselamatan Salomo. Dia memang juga tidak mengatakan kalau Salomo tidak selamat. Dia cuma tidak membicarakan hal itu di sini ya. Tapi saya berpendapat bahwa kata-kata itu tidak mungkin hanya punya arti jasmani atau duniawi saja. Adalah aneh untuk mengatakan Tuhan tidak menjauhkan kasih atau kasih setianya dari Salomo, tapi Salomo masuk neraka. Lucu saudara, sama sekali tidak masuk akal bagi saya. Apanya yang tidak dijauhkan? Jauh-jauhnya, dari timur ke barat jauhnya, kalau memang Salomonya masuk neraka. Karena komentar dari Matthew Henry,
Pemberontakan dari 10 suku dari keluarga Daud merupakan koreksi untuk kesalahan mereka. Tapi kesetiaan yang konstan dari 2 suku yang lain pada keluarga itu, yang merupakan dukungan yang cukup dari kewibawaan kerajaan, mengabadikan belas kasihan Allah kepada benih atau keturunan Daud. Sesuai dengan janji ini, sekalipun keluarga itu dipotong pendek, tetapi tidak dipunahkan seperti keluarga Saul. Tidak ada keluarga lain memegang tongkat kerajaan Yehuda selain keluarga Daud. Ini adalah perjanjian kerajaan yang dirayakan atau diproklamirkan Mazmur 89 ayat 4 dan seterusnya sebagai suatu tipe dari perjanjian penebusan dan kasih karunia. Ini si Matthew Henry. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar selanjutnya dari Matthew Henry. Pengandaian tentang melakukan kesalahan memang tidak bisa diterapkan kepada sang Mesias sendiri, tetapi itu bisa diterapkan, kurung buka, dan sangat memuaskan, kurung tutup, bagi benih atau keturunan rohaninya. Jadi ada yang bilang Salomo, kalau Matthew Henry nambahkan keturunan rohani dari Kristus dalam arti orang-orang yang percaya pada Kristus, itu yang dimaksud ya. Lalu dia sambung, orang-orang percaya yang sejati mempunyai kelemahan-kelemahan mereka. Untuk mana? Mereka bisa berharap untuk dikoreksi, tetapi mereka tidak akan dibuang. Setiap pelanggaran dalam perjanjian tidak akan melemparkan kita keluar dari perjanjian. Jadi saudara, ayat itu mau diterapkan untuk Salomo, lebih-lebih kalau mau diterapkan untuk anak-anak Kristus, orang-orang yang percaya pada Kristus, sangat jelas mendukung keselamatan yang tidak bisa hilang yang kita percaya. Menurut saya sangat-sangat jelas. Nah, kan saudara, saya masuk dalam poin B. Kalau tadi poin A-nya adalah Mazmur 89 tadi ya. Ini ya, maaf 2-7 ya. Tapi poin B-nya adalah 1 Tawaris 17 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Tapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Yang mendahului engkau kan sama Saul ya. Ini kan ngomong kepada Daud ya. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Saya terjemahan dari ayat 11-nya, 1 Tawaris 17 ayat 11 ya. Kalau dalam versi NIV, maka saya langsung bacakan Indonesianya. Pada saat hari-harimu sudah lewat dan engkau pergi untuk berada dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu untuk menggantikan engkau, salah satu dari anak-anakmu sendiri, dan aku akan meneguhkan kerajaannya. Karena saudara, kita sudah melihat ayat ini, pokoknya paralel pasti ya, tidak usah diragukan. Nah, sekarang saya lihat Adam Clarke bicara apa tentang teks ini. Ini kata-kata dia. Aku tidak akan mengambil belas kasihanku dari dia. Aku tidak akan melenyapkan keluarganya dari tahta, seperti aku lakukan itu tentang pendahulunya Saul. Jadi saudara, sama seperti dalam penafsirannya tentang 2-7, Adam Clarke menafsirkan 1 Tawaris 17 ayat 13 itu hanya berkenaan dengan keadaan jasmani dari Salomo. Dan menurut saya ini sangat tidak masuk akal. Karena saya berikan tafsiran dari Jamieson, Fawcett, dan Brown. Aku tidak akan mengambil belas kasihanku dari dia seperti aku mengambilnya titik-titik. Caraku dalam menanganinya akan berbeda dengan pembuanganku terhadap Saul. Jika perbuatan jahatnya memerlukan hajaran pribadi, aku akan menyelamatkan keluarganya. Jika aku menganggap perlu untuk menarik kebaikan dan pertolonganku untuk sementara waktu, itu akan merupakan suatu disiplin yang bersifat memperbaiki, hanya untuk mereformasi dan memulihkan
bukan untuk menghancurkan. Berdasarkan teks ini, beberapa orang telah menegakkan atau mendasarkan suatu argumentasi untuk pertobatan dan kembalinya Salomo kepada Allah. Menurut saya setuju mutlak, ya, baik 2 Samuel 7 maupun 1 Tawarikh ini jelas adalah ayat-ayat yang mendukung secara kuat sekali bahwa Salomo itu bertobat kembali kepada Tuhan. Karena poin C, saudara, kita bahas Mazmur 89 lagi. Nah, ini tadi kan saya cuma ambil pendek, ya. Memang penekanannya pada ayat 31 dan 34. Tapi supaya jelas konteksnya, karena saya berikan mulai ayat 21 sampai dengan ayat 38. Dengan dibaca seluruhnya begini, saudara bisa yakin mutlak bahwa teksnya memang paralel, ya. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku menjamin akan adanya anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya seumur langit. Sekarang kita masuk ayat 31, ya. Jadi ini bagian yang saya tekankan, 31 sampai 34, ya. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku, dan mereka tidak hidup menurut hukumku, jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada, dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku, seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Saudara, lagi-lagi selalu saya kepingin tahu, kalau teksnya itu begitu meyakinkan, bagaimana sih ada berkomentar, ya. Nah, saya lihat buku tafsiran dia. Dalam buku tafsirannya, ternyata Adam Clarke tidak memberikan penafsiran tentang bagian ini. Dia cuma menyuruh para pembacanya melihat pada tafsirannya tentang 2 Samuel 7 ayat 14. Dan ini satu kekonyolan, karena biarpun paralel, ada perbedaan-perbedaan yang tidak memungkinkan tafsiran dia tentang 2 Samuel 7 14 diterapkan ke sini. Tafsirannya di sana yang mengubah terjemahan yang umum tadi itu, ya, tidak mungkin diterapkan di sini, saudara. Karena apa? Bukan hanya kata-kata kerja yang digunakan berbeda, yang tadi dia ubah-ubah itu, ya, itu kata kerjanya berbeda semua. Tapi juga di sini ada kata-kata Tauratku, hukumku, ketetapanku, dan perintah-perintahku, yang semuanya tidak ada dalam 2 Samuel 7 14. Jadi ini paralel, tapi ada perbedaan, tambahan, dan sebagainya. Tidak bisa tafsiran dia berlaku di sini, belas tak mungkin. Di samping itu, ada perbedaan lain antara 2 Samuel 7 14 dengan Mazmur 89 ayat 31-32, yaitu dalam 2 Samuel 7 14 subjeknya ada dalam bentuk tunggal. Nah, tahu saudara tadi memperhatikan apa enggak? Nah, sudah kelihatan bentuk tunggal, iya, nya, dan sebagainya. Sedangkan dalam Mazmur 89 31-32 subjeknya ada dalam bentuk jamak. Ini lebih-lebih tidak memungkinkan untuk menerapkan tafsiran Adam Clarke tentang 2 Samuel 7 14 pada Mazmur 89 ayat 31-32.
untuk jelasnya saudara, saya berikan lagi sekali ya 2 Samuel 7:14 dan Mazmur 89 31-33. Saya berikan di sini jejer begini ya, supaya saudara bisa melihat perbandingannya. Saya baca 2 Samuel 7:14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan diberikan anak-anak manusia. Saudara, kata anak yang di sini ya, bukan yang di bawah ini lain ya. Tapi ini kan menunjuk pada Salomo ya. Kata anak di sini dalam bahasa Ibrani-nya juga ada dalam bentuk tunggal. Dan semua kata ganti orang yang menunjuk pada anak ini, katanya ia dan pakainya ini, semua dalam bentuk tunggal. Nah sekarang mari kita bandingkan dengan Mazmur 89 31-33. Jika anak-anaknya, ini apa bentuk apa ini saudara? Bentuk jamak sudah kelihatan ketok motor ya. Meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku dan ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan. Ini mereka ini kurang satu. Ini ada satu mereka yang belum saya garis bawahi. Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Saudara, dalam teks ini Mazmur 89 ini, kata anak-anak itu digunakan bentuk jamak. Dan kata ganti orang yang digunakan untuk menunjuk pada anak-anak itu, semuanya juga adalah kata ganti orang bentuk jamak. Bagaimana mungkin bentuk jamak ini menunjuk kepada Kristus? Seperti yang Adam Clark mau tafsirkan atau paksakan. Dia tentang ayat ini melihat toh sana. Lu sana lain kok. Sana bentuk tunggal ini bentuk jamak. Mana bisa cocok? Dia kalau enggak komentar belas mungkin malu gitu ya. Komentarnya lihatan komentar di sana kok doae kok. Bujui orang ini kurang ajar. Bagi saya ini bujui. Karena dua teks ini berbeda. Sekarang saudara, saya berikan komentar Calvin tentang Mazmur 89 ayat yang ke-31. Sang Nabi meneruskan lebih jauh dengan menyatakan bahwa sekalipun keturunan Daud jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah telah berjanji menunjukkan dirinya sendiri berbelas kasihan kepada mereka, dan bahwa ia tidak akan menghukum pelanggaran mereka sampai pada tingkat yang penuh dari yang layak mereka dapatkan. Adalah sangat perlu bahwa hal ini ditambahkan, karena dengan begitu mudah kita tergelincir ke dalam kejahatan, dan begitu condong kita pada kejahatan yang terus-menerus, sehingga kecuali Allah dalam penggunaan dari belas kasihannya yang tak terbatas mengampuni kita, maka tidak akan ada satu artikel pun dari perjanjiannya yang bisa terus setia atau menetap. Karena itu pada waktu Allah melihat bahwa tidak bisa lain kecuali bahwa keturunan Daud sejauh itu tergantung pada diri mereka sendiri akan berulang-ulang jatuh dari perjanjian oleh kesalahan mereka sendiri, telah menyediakan suatu obat atau cara pengobatan untuk kasus-kasus seperti itu dalam kasih karunia-Nya yang mengampuni. Ya, jadi Tuhan itu tahu ya kelemahan kita. Jadi kalau memang dosa dibuang, ya habis saudara, nol, tidak ada orang masuk surga. Saya pikir ya orang-orang Armenian itu tidak menyadari betapa kompleksnya dosa, tidak menyadari atau kurang menyadari betapa banyaknya dosa mereka, sehingga mereka bisa berkata dosa bisa membuat kita tuh dibuang. Kalau memang dosa bisa menyebabkan kita dibuang, kita semua dibuang. Tuhan tahu itu. Karena itu dia terus harus memberikan pengampunan. Saya lanjutkan komentar dari Calvin. Membatasi apa yang dikatakan di sini pada bangsa Israel kuno
Jadi kalau dibatasi hanya pada Israel, berarti tidak mencakup orang-orang percaya zaman sekarang ya. Merupakan suatu eksposisi yang bukan hanya menggelikan, tetapi sama sekali jahat. Demikianlah pengampunan yang dijanjikan di sini merupakan milik dari kerajaan rohani Kristus, dan juga bisa didapatkan secara sama dari teks ini bahwa keselamatan dari gereja tergantung semata-mata pada kasih karunia Allah dan kebenaran dari janji-janjinya. Saudara, kalau bukan karena kasih karunia Allah, kita semua habis. Semua orang yang percaya ajaran Calvinisme bersandarnya di sana. Saya yakin saya akan bertekun sampai akhir. Keyakinan saya itu bukan saya letakkan pada kebaikan saya sendiri, kesetiaan saya sendiri, enggak. Saya sadar, tak sadar-sadarnya kalau saya itu bejat. Kalau tergantung kebaikan saya, kesetiaan saya pasti murtad. Tapi saya sadar karunia Allah, kesetiaan Allah bukan pada kuatnya saya memegang dia, tapi kuatnya dia memegang saya. Itu yang menjadikan saya percaya, saya tidak mungkin hilang. Kalau dilandaskan hanya pada kebaikan dan kesetiaan kita, kebaikan kita, kesalehan kita, semuanya seperti kain kotor. Sandaran apa itu, saudara? Habis, saudara. Pokoknya kalau tergantung kita, no. Kita percaya keselamatan tidak bisa hilang. Kita sama sekali tidak mengandalkan kebaikan kita, kesetiaan kita, tapi kebaikan dan kesetiaan Tuhan pada janjinya dan sebagainya. Kasih karunia yang selalu mau mengampuni sekalipun kita tidak layak diampuni. Itu yang kita sadari, sehingga kita percaya sekali kita sungguh-sungguh Kristen dan diselamatkan, tidak mungkin kita murtad total lalu kehilangan keselamatan. Ya. Dan bagi saya sangat menyenangkan percaya pada doktrin ini. Saya tidak bisa bayangkan jadi orang Armenian yang percaya sekarang ini selamat. Kalau hari ini, detik ini saya mati, saya masuk surga. Ini kalau saya jadi Armenian ya. Tapi kalau saya matinya besok atau seminggu lagi atau setahun lagi atau 10 tahun lagi, saya tidak tahu saya masuk mana. Karena antara sekarang dan besok atau seminggu lagi atau 10 tahun lagi, ada kemungkinan saya murtad dan terhilang. Jadi orang Armenian, kalau dia memang memegang ajaran secara konsisten, dia cuma bisa yakin keselamatannya saat ini, detik ini. Besok tak tahu. Antara saat ini dan besok bisa terjadi perbedaan yang luar biasa. Tahu-tahu ditangkap ISIS atau ditangkap orang-orang Islam yang radikal, lalu dikalungi celurit, maki-maki Yesusmu, dapat gorok pelan-pelan, lalu dia menyangka Yesus, apa Yesus lagi, terkutuklah Yesus dan sebagainya. Wah, keselamatannya hilang, ya. Saudara, kalau memang tergantung kita, alangkah menyedihkannya. Dan saya tidak ngerti bagaimana orang Armenian bisa tidur, mengingat sekarang selamat, besok bisa binasa. Sekarang kita jadi Petrus, besok kita jadi Yudas Iskariot. Itu memungkinkan. Kalau itu memungkinkan, bagaimana gerangan dia bisa punya damai dan sukacita? Bagaimana mungkin sekalipun katakan kemungkinan masuk neraka itu 1% atau 1/1000, tapi kemungkinan itu ada. Kok bisa tidur tuh? Itu bukan orang beriman, orang dablek bebal bagi saya. Kalau orang tahu neraka itu begitu mengerikan, dan sekali masuk sana tidak akan keluar lagi, dan ada kemungkinan 1% atau 1/1000 kita masuk ke sana. Ini agama apa, saudara? Tidak beda dengan agama lain. Agama lain tidak punya keyakinan. Kristen itu keunggulannya punya keyakinan.
Dan kalau saya debat dengan orang agama lain, itu saya jadikan taruhan dalam agama aku. Aku yakin mati kapanpun, sekarang, setahun lagi, 10 tahun lagi, saya tidak tahu kapan, masuk surga itu pasti. Di agamamu bisa enggak? Nah, saya Armenian, saya gak bisa ngomong begitu. Saya cuma bisa sekarang mati saya yakin masuk surga. Nek besok, itu saya mau jujur ya. Nek debatnya bujui orang ya gak tahu saya. Saya gak mau debat bujui orang. Nek saya gak yakin, saya ngomong gak yakin. Dengan keyakinan Calvinisme ini, saya bisa ngomong dengan jujur. Saya yakin kapanpun mati masuk surga. Nah, kamu bisa memberikan keyakinan itu atau tak pindah kamu? Ayo bisa gak? Dan berikan dasar dari kitab sucimu bahwa memang ada keyakinan seperti itu. Setahu saya, tidak ada agama selain Kristen yang memberikan jaminan keselamatan. Tapi kalau Kristennya Armenian, jaminan keselamatan cuma ada sekarang, tidak pada besok, apalagi 10 tahun yang akan datang. Ya saudara, bagaimana mereka bisa damai, sukacita? Dan apa keunggulan mereka dengan agama lain? Nyaris tidak ada sebetulnya. Tapi kita punya keunggulan itu. Dan saya bersyukur, saya jadi Calvinis itu bukan karena saya baik, bukan karena saya pintar. Anugerah lagi saudara. Kasihan sebetulnya orang-orang Armenia itu tidak dianugerahi, atau setidaknya belum dianugerahi. Bisa nanti berubah barangkali. Kalau berubah ya berarti dia dianugerahi pada saat itu. Tapi bisa mereka tetap dalam kesalahan, atau ya ini saya bisa sebetulnya mempercayai keselamatan bisa hilang. Tidak bisa lebih konyol. Dari 5 poin Calvinisme saudara, saya paling benci kalau poin kelima ini ditolak. Mereka mau nolak poin kedua yang paling umum ya, predestinasi, apalagi poin ketiga penebusan terbatas, atau poin keempat kasih karunia tidak bisa tolak. Mereka mau tolak itu. Ya, saya masih bisa apa ya? Bisa maklum lah ya. Poin pertama lagi, kita cuma bisa dosa, total inability, ketidakmampuan total. Mereka tolak itu. Oke, masih bisa terima. Salah, nolak ya salah, kita ya. Tapi saya bisa terima. Tapi menolak poin kelima, keselamatan tidak bisa hilang, dan mereka percaya keselamatan bisa hilang. Ini paling parah dari semua. Dan saya kira saya sudah pernah cerita kepada saudara bahwa sebetulnya Yakobus Arminius sebagai bapak gereja mereka tidak punya keyakinan seperti anak buahnya, saudara. Yakobus Arminius itu menolak 4 poin yang pertama. Tapi poin yang kelima, dia tidak memberikan penolakan, nerima tidak, nolak tidak. Dia bilang perlu dipelajari lebih jauh. Belum sempat pelajari lebih jauh, dia mati. Jadi dia termasuk menolak 4,5 poin dari 5 poin Calvinisme. Karena poin yang kelima ini setengah-setengah, pro tidak, kontra tidak. Tapi orang model Lenski dan Adam Clark ini, pendeta Yusuf B.S. dan sebagainya yang Arminian zaman sekarang ini lebih Arminian dari Yakobus Arminiusnya sendiri. Lucu nih, bapak gerejanya berarti disalahkan, saudara. Tapi memang menurut saya lebih konsisten untuk tolak 5-5 daripada tolak 4,5. Itu lucu, akan terjadi ketidakkonsistenan pasti, karena 5 poin itu sangat berhubungan satu dengan yang lain. Tapi saudara, poin saya bersyukur ya, saya jadi Calvinis itu anugerah Tuhan, dan bisa sukacita dan percaya kapanpun saya mati saya masuk surga. Keselamatan tidak mungkin bisa hilang. Ada orang yang berkata ini hyper grace, itu orang goblok. Nanti pada bagian akhir dari seluruh poin 5 ini, saya kira saya akan bahas ya hubungan doktrin ini dengan doktrin yang sekarang dikenal dengan sebutan hyper grace. Karena ada orang-orang yang menghubungkan keduanya atau menyamakan keduanya. Ini bukan hyper grace, ini biblical grace ya. Keselamatan tidak bisa hilang. Kalau dia berkata ini hyper, dia hyper crazy, saya pikir ya. Sekarang sudah saya lanjutkan dengan tafsiran Calvin.
tentang Mazmur 89 ayat yang ke-31, di mana dia berkata demikian, maka ajaran kebapaan ini yang bekerja seperti obat, memegang bagian di tengah-tengah di antara tindakan menuruti kemauan hati yang tidak semestinya, yang merupakan suatu dorongan pada dosa, dan kekerasan yang ekstrim yang dengan cepat-cepat melemparkan orang-orang ke dalam kehancuran. Jadi kita tuh ada di tengah-tengahnya. Kalau boleh dosa sekarang mutoh keselamatan tidak bisa hilang ya. Jadi dosa suka-sukamu bunuh orang, mau berzina, mau curi, mau korupsi, mau apa saja, gak apa lah, tetap selamat kok. Ini ekstrem kiri, tapi ekstrem kanan salah sedikit masuk neraka. Nah ini di tengah-tengah ya. Ajaran kebapaan ini yang bekerja seperti obat, memegang bagian di tengah-tengah di antara tindakan, ini ekstrem kiri ya, menuruti kemauan hati yang tidak semestinya, yang merupakan suatu dorongan pada dosa, dan ini ekstrem kanan, kekerasan yang ekstrem yang dengan cepat-cepat melemparkan orang-orang ke dalam kehancuran. Di sini penulis yang diilhami menunjuk pada nubuat yang dicatat dalam 2 Samuel 7:14, di mana Allah menyatakan bahwa dalam menghajar bangsa atau umatnya sendiri, Ia akan mengambil tindakan menurut cara manusia. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum atau menghajar sebetulnya dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. 2 Samuel 7:14. Di sana Allah berbicara tentang tindakannya menghajar bangsanya menurut cara manusia, atau karena kemarahan dari seorang bapak dalam mengkoreksi anak-anaknya keluar dari kasih. Jadi mengkoreksinya keluar dari kasih itu ya, tindakannya, kemarahannya itu ya, karena ia melihat bahwa kalau tidak, ia akan gagal dalam memajukan kebaikan mereka. Atau itu mengandung suatu kontras antara Allah dan manusia, yang secara tak langsung menunjukkan bahwa dalam tugas mengajar, ia akan bertindak dengan sikap tidak berlebih-lebihan dan kelembutan. Karena seandainya ia mengeluarkan kekuatannya, ia akan segera memusnahkan kita. Ya, ia bisa melakukan hal ini hanya dengan menggerakkan satu dari jari-jarinya. Karena begitu kuat, saudara. Kalau dia hajarnya itu bukan dengan hajaran manusia, tapi betul-betul dengan hajaran Allah, dengan kekuatan dari Allah. Satu sentil kok disentil, saudara. Antikristus itu nanti cuma Yesus dengan hembusan nafas menghancurkannya, saudara. Tidak butuh jari. Itu antikristus yang jauh lebih kuat dari kita. Yesus dengan hembusan nafas, sentilan jari, seluruh pasukan setan sak komandannya dengan satu sentilan jari. Mbah terbang kemana sudah tidak ngerti saya bagaimana. Saya lanjutkan. Jangkauan dari kedua teks ini, tidak diragukan adalah bahwa kapanpun Allah menghukum dosa-dosa dari orang-orang percaya yang sejati, ia akan menjalankan tindakan moderat yang sehat atau bermanfaat. Dan karena itu merupakan kewajiban kita untuk menerima semua hukuman yang ia berikan pada kita sebagai begitu banyak obat. Jadi kata hukuman saya tidak setuju lagi ya. Kadang-kadang orang memang mencampur adukan antara hukuman dengan ajaran. Nah tapi kalau saya selalu saya bedakan, kita bisa dihajar, tapi tidak bisa kita itu dihukum. Jadi kalau kita tuh dihajar, maka kita harus terima sebagai obat. Minum obat biasanya sih tidak enak ya. Ada obat yang pahitnya setengah mati. Yang obat Cina tambah benar, saudara ya. Udah modelnya kayak laraan, disuruh godok-godoknya banyak, sudah tidak karu-karuan, merasanya gak karu-karuan lagi, kudu muntah. Tapi kita mesti terima itu karena seperti obat. Buat tidak enak, tapi ini bermanfaat untuk menyembuhkan kita. Ajaran Tuhan tidak pernah enak. Kalau dia memang mau mengajar, dikasih yang tidak enak memang. Dan itu harus kita terima sebagai obat, membawa kebaikan selama kita tidak terus mengeraskan hati. Karena makin kita mengeraskan hati, hajarnya akan ditambah,
kuat-kuatan kita dengan Tuhan, kita tidak bakal menantang. Saya lanjutkan komentar Calvin tentang ayat yang sama, saudara. Mazmur 89 ayat 31. Allah tidak mempunyai hal lain dalam pandangannya daripada memperbaiki kejahatan-kejahatan dari anak-anaknya, supaya setelah menyucikan mereka, ia bisa memulihkan mereka lagi pada kebaikan dan persahabatannya. Sesuai dengan kata-kata Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 33, yang menegaskan bahwa orang-orang percaya dihajar oleh Tuhan supaya mereka tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Untuk alasan ini, supaya mereka tidak dibanjiri dengan berat dari hajaran, ia menahan tangannya dan membuat kelonggaran yang baik untuk kelemahan mereka. Maka janji itu digenapi, bahwa ia tidak akan menarik kebaikannya yang penuh kasih dari umatnya, bahkan pada saat ia marah kepada mereka. Karena sekalipun ia memperbaiki atau mengkoreksi mereka untuk keuntungan dan keselamatan mereka, ia tidak berhenti untuk mengasihi mereka. Saudara, Calvin mengatakan 1 Korintus 11 ayat 33, seharusnya ayat 32. Ya, itu salah cetak atau Calvinnya salah ingat, saya tidak ngerti. Di bukunya pun ayat 33, tapi kalau ayat 33 jelas tak cocok. Ayat 32 saya bacakan ya, 1 Korintus 11 ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, lagi-lagi sebetulnya ajarannya, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, kalau hukuman ini memang hukuman, kalimatnya jadi tidak make sense ya. Kita terima hukuman supaya kita tidak akan dihukum. Ini kan gak masuk akal. Terjemahan dari King James, ini pakai Jason, ini kehendak ya, saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada waktu kita dihakimi, kita dihajar oleh Tuhan supaya kita tidak dihukum bersama dengan dunia. Jadi saudara, ayat ini nanti belakangan saya akan bahas eksposisinya ya. Tujuan Tuhan menghajar itu supaya kita tidak dihukum. Kalau Salomo dihajar tapi dia tetap tidak bertobat dan tetap dihukum, berarti Allah gagal ya. Allah jadi bapak yang tidak bisa didik anak. Kayaknya begitu kan. Dihajar, anaknya gak bertobat. Ada waktunya kita bahas itu. Hari ini kita bahas singkat saja. Ayatnya sudah jelas menunjukkan kita dihajar itu tujuannya supaya tidak dihukum. Salomo dihajar, tidak mungkin dia dihukum. Dia mesti bertobat. Tuhan tidak bisa kalah sama orang. Mau keras-kerasan, Yunus itu sak pol-polnya bandelnya orang gitu ya. Mau kuat-kuatan sama Tuhan, tidak bakal bisa menang ya. Jadi kalau saudara merasakan bahwa dihajar oleh Tuhan, saudara bertobatlah, jangan tunda-tunda, jangan cari alasan dan sebagainya. Karena makin kita menunda, makin kita babak belur, tidak karu-karuan, dan toh pada akhirnya kita akan kalah. Saya lanjutkan komentar Calvin dalam Mazmur 89 ayat 35. Ia telah mengatakan di atas, jika anak-anak Daud melanggar peraturan-peraturanku, dan sekarang menyinggung tentang pelanggaran itu, ia menyatakan bahwa ia tidak akan membalas mereka seperti mereka membalasnya. Jadi maksudnya perlakuan kita pada dia akan berlaku sama, begitulah ya. Membalas memang agak aneh, tapi bisa saja dia memberikan kebaikan, kita balas dengan kejahatan lagi. Dia tidak balas jahat dengan jahat, begitulah kira-kira ya. Jadi dia tidak akan membalas mereka seperti mereka membalasnya. Perjanjianku tidak akan aku langgar. Secara tak langsung menunjukkan bahwa sekalipun umatnya bisa sama sekali tidak bertindak dengan cara yang sesuai dengan panggilan mereka, seperti yang seharusnya mereka lakukan, ia tidak akan mengizinkan perjanjiannya untuk dihancurkan dan dibatalkan karena kesalahan mereka. Karena ia akan dengan segera, dengan secara efektif menghalangi dengan cara menghapuskan dosa-dosa mereka oleh suatu pengampunan yang penuh kasih karunia. Pada waktu orang-orang Yahudi oleh rasa tidak tahu terima kasih dan pengkhianatan mereka memberontak dari dia, perjanjian itu tidak dibatalkan. Karena perjanjian itu didasarkan pada ketidakperubahan yang mutlak dari sifat dasar atau hakikatnya. Dan tetap pada zaman ini
Pada waktu dosa-dosa kita meningkat bahkan sampai ke surga atau langit, kebaikan Allah tidak gagal untuk naik melampaui dosa-dosa itu, karena kebaikannya berada jauh di atas surga atau langit. Ya saudara, dosa sebanyak apapun memang tidak bisa kita binasa. Kalau orang katakan laki-laki, wah Pak Budi hypergrace, tak harap mulai hypergrace. Bagi saya itu biblical grace. Dosa kita tuh jutaan, miliaran bisa loh saudara. Luar biasa banyak. Makin sudah belajar Alkitab, makin sudah ngerti tentang dosa, makin tahu bahwa kita setiap saat berbuat dosa. Bagi saya tidak sok rendah hati atau gimana kalau mengatakan bahwa saya merasa diri saya bejat, betul-betul buruk, luar biasa. Betul-betul saya merasakan itu. Dan seharusnya makin ngerti firman, makin merasa demikian. Yang merasa saleh atau agak saleh itu biasanya orang-orang yang nol firman Tuhan, yang gak ngerti belas. Itu bisa sok suci segala macam. Dan makin ngerti, makin tunduk. Kalau saudara, saya lanjutkan dengan Matthew Henry tentang Mazmur 89. Dia mengatakan demikian. Keturunannya akan bertahan selama-lamanya, dan bersama itu tahtanya. Ini akan dimengerti secara berbeda kalau diterapkan kepada Kristus atau kepada Daud. Satu, jika kita menerapkannya kepada Daud dengan keturunannya, kita harus mengerti pengganti-penggantinya, Salomo dan raja-raja berikutnya dari Yehuda yang diturunkan dari tubuh Daud. Dianggap bahwa mereka mungkin jadi rusak dan tidak berjalan dalam roh dan langkah atau jejak dari bapak atau nenek moyang mereka, Daud. Dalam kasus seperti itu, mereka harus mengharapkan untuk datang di bawah kemarahan ilahi, seperti keluarga Daud pada saat ini ada di bawahnya. Ayat 9. Tapi hendaklah ini memberi semangat kepada mereka bahwa sekalipun mereka dihukum untuk memperbaiki mereka tidak ditinggalkan atau dicabut hak warisnya. Jika keturunan Daud di waktu belakangan meninggalkan Allah dan kewajiban mereka dan memberontak ke jalan dosa, Allah akan membawa penghakiman yang muram terhadap mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Tapi ia tidak akan menghapus kebaikannya yang penuh kasih dari Daud ataupun membatalkan perjanjiannya dengan dia. Karena dalam diri Mesias yang harus datang dari tubuhnya, dan tubuh Daud ya, semua janji-janji ini akan mendapat penggenapan mereka sepenuhnya. Karena itu pada waktu orang-orang Yahudi ditolak, Sang Rasul menunjukkan bahwa perjanjian Allah dengan Abraham tidak dibatalkan, karena perjanjian itu digenapi dalam keturunan rohaninya, pewaris-pewaris dari kebenaran dari iman. Roma 11 ayat 7. 2. Jika kita menerapkannya pada Kristus dengan keturunannya, kita harus mengertinya sebagai orang-orang yang ada di bawah otoritasnya. Semua orang percaya keturunan rohaninya, anak-anak yang Allah berikan kepadanya. Ibrani 2:13. Ini adalah keturunan yang akan dibuat bertahan selama-lamanya. Sampai akhir, Kristus akan mempunyai suatu umat di dunia untuk melayani dan menghormatinya. Ya saudara, Matthew Henry memberikan dua kemungkinan, entah yang mana yang sudah mau terima. Kalau yang pertama ini, dia katakan saudara, kalaupun Yahudi ditolak, itu tidak berarti janji Tuhan itu batal, karena digenapinya itu di dalam antitipenya. Orang Yahudi ini cuma tipe, digenapinya di dalam antitipenya, keturunan rohaninya, pewaris-pewaris dari kebenaran dari iman. Ini tak akan habis, tak akan dibinasakan, tapi tipe bisa dihancurkan ya. Dan menurut saya memang zaman sekarang Yahudi bukan lagi umat Allah, kecuali kalau dia percaya Kristus, dan itu jarang, mungkin 1% orang Yahudi sampai detik ini yang percaya Yesus sangat sedikit. Saya kira banyak anak Arab loh. Arab Kristen jauh lebih banyak. Rusia Kristen, Cina Kristen, negara komunis, negara Islam, lebih banyak Kristennya daripada Yahudi yang Kristen.
Yahudi itu sampai sekarang kalau sampai dia jadi Kristen, keluarganya ngusir dia. Waktu saya sekolah teologi, saya punya seorang teman Yahudi, dia jadi Kristen, diusir. Saya tidak diakui. Ada yang mengatakan kalau ada orang Yahudi jadi Kristen, keluarganya adakan upacara penguburan, dianggap dia mati. Jadi begitu antinya terhadap Kristen. Apakah mereka yang non Kristen dari kalangan Yahudi tetap adalah umat Allah? Ngomong kosong lah. Tapi banyak sekali orang Kristen, hamba Tuhan yang tidak ngerti bagaimana nafsirkan, lalu mengatakan sampai sekarang orang-orang Yahudi tetap adalah umat Allah. Saya tidak percaya itu babar belas. Bagaimana tidak percaya Yesus kok bisa umat Allah itu loh? Tidak percaya Yesus itu tidak mungkin anak Allah kan? Anak Allah yang percaya Yesus. Kalau mereka tidak percaya, bukan anak Allah, bisa umat Allah. Lucu. Yahudi itu bangsa pilihan. Itu cuma tipe. Antitipenya orang-orang pilihan, orang Kristen sekarang yang sungguh-sungguh. Nah setelah antitipe datang, tipe mesti minggir. Itu selalu rumus. Domba korban tipe dari Kristus. Dulu korbankan terus karena antitipe belum datang. Sembelih, tiap dosa sembelih, tiap dosa sembelih. Barang itu sudah datang, ini tipenya sudah, antitipenya sudah datang, tipenya minggir. Sekarang sudah dosa nyembelih korban, saudara menghina penebusan Kristus. Dulu imam memang doa lewat imam, minta ampun dosa lewat imam, tidak bisa, tidak harus pengantara. Tapi imam itu tipe dari Kristus. Kristusnya sudah datang, antitipenya datang, penggenapannya datang, imam mesti minggir. Saya tidak percaya dalam gereja sekarang boleh ada imam. Dari saya kalau gereja ada imam, ini gereja yang sesat. Kristus satu-satunya imam. Kalau kita disebut imam dalam 1 Petrus 2, hanya karena kita sekarang langsung bisa datang kepada Allah, tidak butuh pengantara manusia biasa. Nah kita sebut imam, ya. Tapi tidak berarti kita jadi pengantara, apapun tidak ada. Nah pengantara kita dengan Tuhan hanya Yesus Kristus, satu pengantara. Allah Esa, Esa juga pengantara dia dengan manusia. Itu manusia Yesus Kristus. 1 Timotius 2 ayat yang kelima. Dia memberikan pembukaan yang kedua. Jadi saudara tak sukanya lah, mau milih yang mana terserah, tapi tetap mau dipilih yang manapun akan berakhir dengan kesetiaan Tuhan pada janjinya. Tak bisa orang sudah selamat dibuang. Sekarang saya bacakan teks ini, Mazmur 89 ayat 39. Karena perlu dibahas sedikit ya. Ayat 39 sampai 53. Tadi kan kita baca sampai ayat 38 ya. Sekarang ayat 39. Tetapi engkau sendiri menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi. Kok engkau menolak dan membuang, menjadi gemas kepada orang yang kau urapi ya. Membatalkan perjanjiannya dengan hambamu, menajiskan mahkotanya laksana debu, melanda segala temboknya, membuat kubu-kubunya menjadi runtuhan. Kok kelihatannya kok Tuhannya gimana nih kok membatalkan perjanjian ya. Saya baca terus ya. Ayat kedua, semua orang yang lewat di jalan merampoknya dan ia menjadi celah bagi tetangganya. Engkau telah meninggikan tangan kanan para lawannya, telah membuat semua musuhnya bersuka cita. Kok kayak Ahok ya. Ayat 4, juga kau balikkan mata pedangnya dan membuat dia dapat bertahan dan tidak membuat dia dapat bertahan dalam peperangan. Engkau menghentikan kegemilangannya dan tahtanya kau campakkan ke bumi. Kau pendekkan masa mudanya, kau selubungi dia dengan palu. Selah. Berapa lama lagi ya Tuhan engkau bersembunyi terus menerus, berkobar-kobar murkamu laksana api? Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia.
Siapakah orang yang hidup dan yang tidak mengalami kematian, yang dapat meluputkan nyawanya dari kuasa dunia orang mati? Selah. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuhmu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin ya amin. Saudara, dalam Mazmur 89 ini, kalau saudara menggunakan kitab suci bahasa Inggris, penomoran ayat berbeda ya. Jadi ayat 1 dalam Alkitab bahasa Inggris adalah ayat 2 dalam Alkitab Indonesia dan seterusnya. Jadi penomoran ayat bisa berbeda. Karena kalau sudah melihat saya menerjemahkan juga nanti dalam Inggrisnya ayat 32, dalam Indonesianya ayat 33. Loh, ini apa ayat 32? Karena memang penomoran Inggris dan Indonesia berbeda. Nah, saudara, saya akan bahas dikit ya. Ayat ini, teks ini kok kelihatannya Tuhan membuang sungguh-sungguh dan membatalkan janji dan sebagainya. Jelas saudara bahwa apa yang dibicarakan dalam teks di atas tidak mungkin ditafsirkan bahwa Tuhan betul-betul membatalkan perjanjiannya. Ini hanya menunjukkan bahwa kelihatannya atau kelihatan dari sudut pandang manusia Tuhan bersikap seperti itu. Dan mulai ayat 47 sang pemazmur berdoa, dan ini menunjukkan bahwa sekalipun semua kelihatannya sangat buruk, bahkan seolah-olah Tuhan telah meninggalkan mereka, tapi sang pemazmur ini tetap beriman bahwa sesungguhnya faktanya tidaklah demikian. Sekarang saudara, kita lihat Roma 11 ayat 7. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Ibrani 2 ayat 13b, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Tadi ada yang pakai ayat referensi, makanya saya masukkan di sini. Kalau sudah saya lanjutkan Matthew Henry ya, tentang Mazmur 89. Di sini dianggap bahwa di sana akan ada banyak kesalahan dalam orang-orang yang berada di bawah otoritas dari kerajaan Kristus. Anak-anaknya bisa meninggalkan hukum-hukum Allah ayat 31 oleh pengabaian, dan pelanggaran peraturan-peraturannya ayat 32 oleh tindakan-tindakan. Hubungan mereka dengan Kristus tidak akan membebaskan mereka dari panggilan untuk pertanggungjawaban. Tetapi perhatikan apa penderitaan itu bagi umat Allah. 1. Itu hanyalah tongkat, bukan kapak. Bagus sekali dia ngomongnya. Tongkat bukan kapak. Bukan pedang juga. Kalau diajar pakai kapak, ya mati. Diajar pakai tongkat, enggak ya. Diajar pakai pedang, ya mati juga ya. Itu adalah untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Ini menunjukkan kelembutan dalam penderitaan. Itu adalah tongkat manusia, seperti tongkat yang dipakai oleh manusia untuk memperbaiki anak-anak mereka. Dan itu menunjukkan rancangan yang baik dalam dan oleh penderitaan itu, seperti sebuah tongkat, karena menghasilkan buah kebenaran yang penuh damai. Nomor 2, itu adalah tongkat di tangan Allah. Dalam kurung, aku akan mengunjungi mereka. Kurung tutup. Ia yang bijaksana dan tahu apa yang ia lakukan, penuh kasih karunia, dan akan melakukan apa yang terbaik. Saudara, Mazmur 89 ayat 33 ini ya. Maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada. Ini rodok gak beres penerjemahannya saudara ya. Gada itu kayak nanti cerita wayang Bima itu punya gada buah, itu lebih gede dari tongkatnya baseball ya. Jadi nek dikeprok itu ya gak menghajar, ya memang mateni anak saudara ya. Dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan, ini terjemahan Indonesia. Dalam terjemahan King James saudara, then will I visit, pakai kunjungan ya, visitnya, the transgression with the rod. Kalau kita gada, dia rod ya, and the iniquity with stripes. Maka aku akan mengunjungi pelanggaran mereka dengan tongkat, dan kesalahan mereka dengan cambuk. Stripes itu bisa pukulan, bisa cambuk. Indonesia terjemahkan pukulan, ya nggak salah juga. Nah, tapi stripes itu biasanya lebih pada pukulan yang bukan pukulan pincu gitu ya, tapi cambuk yang bisa jalar begitulah. Nah, saya lanjutkan kata-kata dari Matthew Henry.
Perhatikan, penderitaan bukan hanya konsisten dengan kasih perjanjian, tapi bagi umat Allah, penderitaan itu keluar dari kasih perjanjian. Sekalipun keturunan Daud dihajar, itu tidak berarti mereka dicabut dari hak waris. Mereka bisa sedih atau tertekan, tapi mereka tidak dibuang. Semua sama ya, Alvin, Matthew Henry, pakainya Gareth Albert Barnes ya, tertutup dalam komentar tentang Mazmur 89 ayat 33. Maka aku akan mengunjungi pelanggaran mereka dengan tongkat. Mereka akan dihukum. Lagi-lagi mereka ini para penafsir seringkali kacau balaukan hukum dan hajar ya. Tapi kalau saya tidak mau kacaukan itu ya. Ini diajar ya. Mereka akan dihukum sekalipun belas kasihanku tidak akan diambil sepenuhnya dari mereka. Allah mempunyai dua tujuan dalam penanganannya terhadap umatnya yang mundur dan bersalah. A. Yang satu adalah menunjukkan ketidaksenangannya pada tingkah laku mereka atau menghukum mereka. B. Yang lain adalah untuk memperoleh mereka kembali. Semua yang telah sungguh-sungguh bertobat atau yang sungguh-sungguh adalah umatnya akan dipulihkan sekalipun mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi itu bisa dilakukan dan sangat mungkin akan dilakukan dengan suatu cara sehingga menunjukkan ketidaksenangannya sendiri terhadap kesalahan mereka. Jadi saudara, Allah mengajar. Calvinis percaya selamat tak bisa hilang, tidak bisa dihukum dalam arti sesungguhnya, tapi dihajar sangat bisa. Jadi jelas, siapa yang mengatakan bahwa Calvinis mengajar kita boleh berbuat dosa seenaknya, Tuhan tidak bisa menghukum, karena hukuman ditanggung Kristus. Tapi dia bisa menghajar, dan itu bisa sangat menyakitkan. Albert Barnes tentang ayat 34 dari Mazmur 89 mengatakan demikian, aku tidak akan mengambilnya sama sekali dari dia. Teks ini mengandung suatu prinsip yang sangat penting berkenaan dengan penanganan Allah terhadap umatnya. Prinsipnya adalah bahwa jika orang-orang dipertobatkan, jika mereka dalam faktanya menjadi umatnya, ia tidak akan membiarkan mereka murtad sepenuhnya dan binasa. Mereka dibiarkan untuk mundur, mereka bisa jatuh dalam dosa, tetapi mereka tidak akan diizinkan untuk berjalan begitu jauh sehingga murtad seluruhnya. Mereka akan dibawa kembali. Apapun metode yang bisa diperlukan untuk ini akan diambil. Perintah, peringatan, protes atau bujukan, pengalaman mereka sendiri, nasihat dari orang lain, pengaruh dari Roh Kudus, penghakiman dan bencana, penyakit, kehilangan harta, kehilangan oleh kematian, kekecewaan, rasa malu, yang manapun dari hal-hal ini atau semua hal-hal ini bisa diusahakan untuk membawa mereka kembali, tetapi mereka akan dibawa kembali. Ini ditekankan ya. Allah dalam belas kasihan dan dalam kasih akan mengunjungi mereka sedemikian rupa dengan kesedihan dan kesukaran sehingga mereka akan dipulihkan dan supaya roh mereka akan diselamatkan pada hari Tuhan Yesus. Ini kok bisa ada tanda petiknya, dimulainya di mana ini ya? Spirit ini ya, saya masih ada tanda petik. Saya bacakan ayat, dari mana ayat itu diambil ya, bahkan terakhir nih ya, 1 Korintus 5 ayat pada 5. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu kalau saya teks orang yang dosa, nah kadang-kadang berkeras dalam dosa ya, harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jelas ini maksudnya siasat gereja nih, pengucilan dan sebagainya ya, supaya binasa tubuhnya. Jadi dia membak secara jasmani, tapi tujuannya apa? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Laki-laki saudara, ajaran itu di sini pakai cara manusia ya, tuh manusia mengucilkan dan pakainya diserahkan kepada iblis. Wah, iblisnya wantean, tapi dia habis-habisan dibiarkan. Tapi tujuannya supaya rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Akhir zaman dia tetap selamat pokoknya itu ya, itu tujuannya. Selalu ajaran tujuannya keselamatan. Nah, selalu mau diajar gimana bisa ada selamat. Sekarang saudara penafsir yang lain, Charles Haddon Spurgeon, tentang Mazmur 89 ayat 33. Ya, ini dia bilang ayat verse 32 ya, tapi saya terjemahkannya verse 33 ini sini ya, karena ayatnya beda satu. Ayat 33, maka aku akan mengunjungi pelanggaran mereka dengan tongkat. Ia terlalu membenci dosa untuk tidak mengunjunginya. Dan ia, ini kurang besar.
Dan ia mengasihi orang-orang kudus terlalu baik untuk tidak mengajar mereka. Karena dosa begitu sering, tongkat tidak pernah berhenti atau beristirahat lama. Dalam keluarga Allah, tongkat tidak dihemat atau anak akan dimanjakan atau dirusak. Saudara, kalau saudara tahu orang tua yang tidak pernah mengajar anak, Anda perlu anakku lain daripada lain, tidak usah diajar lah, diomongi bisa kok. Saudara, kebanyakan anaknya rusak lah, hampir semua. Saya bersyukur punya bapak yang keras. Kerjanya saya dikuaplok ya. Wajar, pernah gagangi kemucing, wah sakitnya. Tapi ya pada waktu kecil ya jengkel juga, tapi sudah dewasa. Saya betul-betul dari dasar hati saya bersyukur punya bapak seperti itu. Dan itu tuh wakal saudara dulu ya. Sampai sekarang saya nakal, cuma nakalnya dikuduskan gitu. Nah, tapi kalau dulu ndak punya bapak seperti begitu, wah, saya ndak tahu, saya mungkin jadi teroris. Allah bukan bapak yang memanjakan. Dia ndak menghemat tongkat istri, pada gak usah lah. Memang ndak gampang-gampang dikit-dikit hajar ya, tapi kalau memang dibutuhkan dia ndak segan-segan, ndak akan tunda-tunda dia hajar. Dan karena kita memang dosanya banyak, dan setiap saat kita dosa, maka wajar saja penderitaannya. Banyak ajaran kita, saya tidak tahu yang mana. Tapi lagi-lagi saudara, jangan tuding orang lain, dan bahkan menghakimi diri sendiri pun itu mesti hati-hati saudara. Tidak selalu penderitaan itu ajaran. Bisa serangan setan, bisa alamiah. Kalau kaki saya sekarang berdiri lama saja bisa sakit. Ya saya umurnya 62, mau diapakan? 62 jalan 63. Ya alamiah. Kalau saudara ada penderitaan ini dan itu, introspeksi itu ajaran atau enggak? Terlalu cepat mengatakan ajaran, jangan juga. Menghakimi diri sendiri pun tidak boleh terlalu cepat. Tapi kalau memang merasakan itu ajaran, cepat mesti bertobat. Saya lanjutkan komentar Spurgeon tentang ayat 34. Ayat 34, tetapi, nanti mulai dengan kata tetapi, dan suatu tetapi yang mulia. Tetapi kebaikanku yang penuh kasih tidak akan kuambil sama sekali dari dia. Betul-betul suatu kalimat mulia yang membunuh rasa takut. Ini memahkotai perjanjian dengan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Belas kasihan bisa kelihatannya meninggalkan orang-orang pilihan Tuhan, tapi itu tidak akan pernah sepenuhnya berbuat demikian. Yesus tetap menikmati kebaikan ilahi, dan kita ada dalam dia. Dan karena itu, di bawah keadaan yang paling mencobai, kebaikan yang penuh kasih dari Tuhan kepada setiap orang pilihannya akan menahan ketegangan itu. Seandainya perjanjian itu bisa dibatalkan oleh dosa-dosa kita, perjanjian itu akan sudah batal jauh sebelum ini. Dan jika diperbaharui kedudukannya, tidak akan mempunyai nilai pembelian 1 jam jika itu tetap tergantung kepada kita. Allah bisa meninggalkan umatnya, dan oleh hal itu mereka bisa banyak menderita dan jatuh sama dalam, tetapi ia tidak pernah bisa sepenuhnya menyingkirkan kasihnya dari mereka. Karena itu akan memberikan suatu bayangan atau celaan pada kebenarannya sendiri, dan ini ia tidak akan pernah mengizinkan. Karena ia menambahkan titik, tanda petik pembuka, ataupun mengizinkan kesetiaanku untuk gagal, tanda petik penutup. Ini konteks ayat tadi ya. Manusia gagal dalam banyak hal, tetapi Allah tidak pernah gagal dalam apapun. Setia adalah salah satu dari karakteristik yang kekal dari Allah, dalam mana ia selalu menempatkan sebagian besar dari kemuliaannya. Kebenarannya merupakan salah satu harta khusus dan permata terbaiknya, dan dia tidak akan pernah tahan bahwa itu dinodai atau dipudarkan dalam tingkat apapun. Teks ini dengan manis menjamin atau meyakinkan kita bahwa pewaris-pewaris dari kemuliaan tidak akan sepenuhnya dibuang. Biarlah mereka menyangkal keamanan dari orang-orang kudus yang memilih untuk bersikap demikian. Tetapi kami tidak belajar demikian dari Kristus. Kami percaya bahwa tongkat Injil, kami percaya kepada tongkat Injil
tetapi tidak kepada pedang hukuman bagi anak-anak yang diadopsi. Saudara, Mazmur 89 ayat 32 itu kalau dalam versi King James memang pakai kata nevertheless. Saya terjemahkan bisa namun, bisa sekalipun demikian, tapi terjemahan Indonesia saya pertahankan pakai kata tetapi, ya. Tetapi kebaikanku yang penuh kasih tidak akan kuambil sama sekali dari dia, ataupun mengizinkan kesetiaanku untuk gagal. Jadi dia menggunakan nevertheless dalam bahasa Inggrisnya, itu dia mengambil dari King James. Tujuan akhir tentang ayat 34, dia berkata demikian. Ayat 34, namun atau sekalipun demikian atau tetapi kebaikanku yang penuh kasih dan sebagainya, kecuali perjanjian kasih karunia mempunyai bagian di dalamnya untuk pengampunan dosa dan untuk koreksi kebapaan, untuk mendorong pada pertobatan supaya orang-orang bertobat yang datang pada Allah bisa diampuni dosanya, dan kebaikan yang penuh kasih ditunjukkan kepadanya, maka perjanjian ini akan menjatuhkan kita sama seperti perjanjian perbuatan baik. David Dixon yang ambil dari orang ini gitu ya. Saudara, perjanjian perbuatan baik, covenant of works dalam bahasa Inggris, itu merupakan lawan dari perjanjian kasih karunia, covenant of grace. Covenant of works itu atau perjanjian perbuatan baik itu hanya ada pada zaman Adam, dan itu pun pada saat dia belum jatuh ke dalam dosa. Jangan makan buah pohon ini, kau makan, kau mati. Saat itu saudara, tergantung pada Adam gitu kayaknya. Dia makan, dia mati. Dia bisa taat, tidak makan, dia hidup. Jadi hidup atau mati tergantung perbuatannya, dia taat atau tidak taat. Tapi kalau zaman sekarang, setelah zaman Adam saudara, kalau seandainya perjanjian perbuatan baik itu diberlakukan terus, kita mati semua saudara. Kita tidak ada yang bisa taat. Maka Tuhan ubah sejak kejatuhan Adam. Maka perjanjian kasih karunia, dalam perjanjian lama, perjanjian baru sama, perjanjian kasih karunia. Karena penebusan Kristus berlaku surut. Orang-orang PR pun dibenarkan karena iman. Dan itu kasih karunia. Jadi itu covenant of works. Sejak Adam jatuh sampai sekarang, tidak ada lagi perjanjian perbuatan baik. Covenant of works itu dibuang, diganti covenant of grace. Dan untuk itu kita harus bersyukur dan memuji Tuhan. Karena kalau tidak, kita pasti akan binasa. Saudara, seandainya kita ini Kristen ini sama seperti ajaran agama lain dan menganggap keselamatan tergantung perbuatan, saudara, kita pasti masuk neraka. Kalau saya yakin ditinggal dari perbuatan, katakanlah ditimbang baik sama jahatnya, saya yakin jahatnya saya lebih banyak dari baiknya untuk diri saya. Dan saya yakin itu semua orang juga sama. Saya tidak percaya ada orang yang bisa perbuatan baiknya lebih banyak dari dosanya. Jadi kalau perjanjian perbuatan baik itu diberlakukan, kita saya jamin masuk neraka semua. Puji Tuhan, sekarang tidak. Perjanjian kasih karunia. Sebenarnya lagi tentang ayat 34. Ayat 34, aku tidak akan sepenuhnya mengambil dari dia. Mengapa dari dia? Karena seluruh kebaikan yang penuh kasih dari Allah kepada umatnya berpusat kepada Kristus. Apakah Allah mengasihi kamu? Itu karena ia mengasihi Kristus. Kamu adalah satu dengan Kristus. Pelanggaran-pelanggarmu adalah milikmu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran itu terpisah dari Kristus, tapi kasih Allah bukanlah milikmu sendiri. Itu adalah milik Kristus. Kamu menerimanya karena kamu satu dengan dia. Betapa dengan indahnya hal itu dibedakan di sini. Jika mereka melanggar, aku akan menghukum mereka. Tetapi kebaikanku yang penuh kasih tidak akan aku ambil dari dia. Tadi mereka, ini dia. Dalam dia saja mereka mendapatkannya, dan dalam persatuan dengan dia saja mereka menikmatinya. Dia kutip dari orang yang namanya Sukar, ini orang Prancis atau apa sih, Kapel Molineux, saya tidak tahu nggak bacanya gimana. Sudah saya berikan catatan ya. Kata-kata tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya dalam ayat 34. Kelihatannya diterapkan baik pada Salomo maupun pada Kristus sebagai antitipe dari Salomo. Demikian juga dengan kutipan-kutipan di bawah ya. Lalu poin B, saudara, saya berpendapat bahwa ada sesuatu yang tidak tepat dalam kata-kata di atas ini. Karena Allah bukannya mengasihi kita sejak kita percaya pada Kristus atau menjadi satu dengan Kristus, sejak itu kita dikasih.
Dia sudah mengasihi kita pada waktu kita masih ada dalam dosa. Roma 5 ayat 8. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tapi saya nyalahkan orang itu juga mikir dua kali, karena mungkin orang itu meninjaunya dari sudut rencana Allah atau predestinasi. Kita lihat Efesus 1 ayat 4 dan 5. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kalau dia tinjau dari sudut predestinasi, ya memang saudara, kita belum percaya pun kita sudah ditentukan di sana percaya Yesus dari minta terhingga sudah ditetapkan, ya. Jadi mungkin seperti itu. Dan 14 seperti itu. Ini nggak bisa berhenti di sini, saudara. Harus saya teruskan. 14 dikit apa ya? Spurgeon lagi ayat 34. Dari Dia kata-kata, tetapi kebaikanku yang penuh kasih tidak akan sepenuhnya aku ambil dari Dia, merupakan sesuatu yang layak direnungkan, karena persoalan tentang mereka yang diajar kelihatannya ia seharusnya menuliskan dari mereka dan bukan dari Dia. Tapi sang Nabi memberi kata-kata seperti itu karena sebagai anak-anak dan anggota-anggota dari Kristusnya, kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah miliknya dalam cara tertentu. Dan kelihatannya sang pemazmur ingin menunjukkan kepada kita melalui hal ini bahwa adalah dalam Yesus Kristus dan demi kasih untuk Dia saja bahwa Allah memberikan kebaikan kepada kita. Dan yang selanjutnya adalah Mazmur 89 ayat 35. Sesuai dengan ini, perjanjianku tidak akan aku langgar, karena adalah benar bagi Yesus Kristus, karena ketaatannya yang patut dikagumi, bahwa Allah Bapa telah berjanji untuk bersikap penuh belas kasihan pada kesalahan-kesalahan kita, dan tidak pernah meninggalkan satu pun dari mereka untuk binasa, yang ada dalam perjanjian dengan Dia. Sean Daly, lagi-lagi saya tidak tahu bacanya, ini Prancis lagi barangkali. Saya kira tinggal kutipan satu lagi, hanya Calvin, ya. Mazmur ayat 34, ini komentar Calvin. Jadi tetap tentang kata Dia dan mereka itu, ya. Ini yang saya ingin bahas supaya saudara ngerti teksnya. Kebaikanku yang penuh kasih atau belas kasihanku tidak akan aku tarik dari Dia. Pasti seharusnya dikatakan mereka dan bukannya Dia, karena adalah anak-anak dalam bentuk jamak yang sebelumnya dibicarakan. Tetapi adalah mungkin bahwa bentuk ungkapan ini secara sengaja digunakan untuk mengajar kita bahwa kita diperdamaikan dengan Allah hanya melalui Kristus, dan bahwa jika kita ingin mengharapkan untuk mendapatkan belas kasihan, kita harus mencarinya dari sumber itu saja. Jadi perubahan kata ganti orang dari mereka ke Dia ditafsirkan kan seperti ini oleh orang-orang ini. Beberapa orang dikutip oleh Spurgeon dan Calvin sendiri seperti itu. Kelihatannya memang sepintas rasanya aneh, mereka anak-anak, tapi kok tahu-tahu jadi Dia, dari mana? Tapi mereka menafsirkannya seperti itu. Saya tidak mendapatkan penafsiran yang lain. Ya, akhirnya ya terpaksa menerima itu. Tapi saudara, poin saya sebetulnya bukan menafsirkan kata itu, tapi dari Mazmur 89 yang merupakan teks paralel, saya sudah membuktikan ya tafsiran Adam Clarke itu tidak mungkin bisa dipertahankan. Jadi baik 2 Samuel pasal 7 maupun Mazmur 89 maupun 1 Tawarikh berapa 17 atau berapa tadi, semua sebetulnya secara sama menunjukkan keselamatan Salomo tidak bisa hilang, keselamatan kita tidak bisa hilang. Dia mengatakan itu menghancurkan. Saya tidak percaya apapun omongannya dia. Oke, kita akhiri sampai di sini. Ini sudah jam 8, jam 9 lebih. Kita masuk dalam